Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari siapkan hatinya untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini kami merindukan Tuhan berbicara bagi kami sebagai orang yang mencintai Engkau dan mencintai firman. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Ajarlah kami, berikan kami kuasa-Mu untuk memahami firman Tuhan yang singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-10 ayatnya ke-17 sampai ayatnya ke-27. Bunyinya demikian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu di hadapan Tuhan di Mizpah, dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntut orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahan, dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku bangsa Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula kepada Tuhan, "Apa orang itu juga datang kemari?" Tuhan menjawab, "Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang." Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, "Demikian hidup raja." Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya kepada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Tursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah Dia adalah Rajaku. Ada orang-orang yang mudah mempercayai orang lain dengan perkataannya tanpa harus bertemu. Dan hal ini seringkali dimanfaatkan oleh para penipu dengan kalimat-kalimat yang meyakinkan hingga membuat orang-orang tertentu kehilangan uang atau harta mereka. Ada juga tipe orang yang sangat susah mempercayai orang lain. Dia harus mencari bukti-bukti tentang orang itu secara detail baru ia percaya. Ada orang-orang yang kenalan melalui medsos dan ingin melanjutkan hubungan yang serius. Maka orang-orang yang tidak mudah percaya ini akan mencari tahu, ingin ketemu langsung sampai ia tahu keseluruhan tentang orang itu baru ia percaya. Artinya bahwa untuk mempercayai seseorang atau sesuatu membutuhkan fakta secara fisik. Itulah kehidupan orang Israel. Mereka menginginkan Allah yang kelihatan, yang meyakinkan mereka bahwa Allah itu ada. Musa dan Yosua seperti Allah di mata mereka, sehingga ketika pemimpin-pemimpin ini tidak ada, mereka mudah goyah dan menyembah berhala. Mereka menginginkan Allah yang kelihatan secara fisik,
Mereka membuat patung-patung berhala sebagai Allah mereka, bahwa Allah itu kelihatan. Mereka merasa bahwa patung-patung inilah raja mereka yang memimpin kehidupan mereka. Padahal itu hanyalah buatan tangan manusia yang tidak punya kuasa apa-apa. Ketika Yosua mati, bangsa Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah yang menjadi pemimpin atau raja mereka pada saat itu? Seolah-olah mereka meragukan Tuhan sebagai pemimpin tertinggi dalam hidup ini. Bahkan tanpa Musa dan Yosua pun Tuhan sangat mampu mengarahkan umatnya sesuai dengan kehendaknya. Tetapi Allah itu kontekstual, di mana Ia tahu bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang kelihatan secara fisik untuk mengarahkan mereka semakin cinta kepadanya. Tetapi nyatanya beberapa pemimpin yang ditentukan oleh Tuhan seperti Saul tidak membawa bangsa Israel taat akan Tuhan. Justru makin hari makin memberontak kepada Tuhan dan mau menjadi raja atas hidup mereka sendiri. Seolah-olah mereka pindahkan mahkota yang ada di kepala Allah dan menaruhnya di atas kepala mereka sendiri. Dan mereka sendirilah yang menjadi raja atas hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sungguh ironis sekali. Tuhan yang harusnya menjadi raja, harus didengar, harus ditaati, tetapi malah ditolak dan melakukan pemberontakan melalui sikap hidup mereka hari lepas hari. Ayat 19, tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Dan berdasarkan undian, Saullah yang menjadi raja atas orang Israel pada masa itu. Sekalipun demikian, masih ada yang meragukan Saul apakah ia mampu memimpin bangsa Israel itu atau tidak. Di ayatnya ke-27, tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepada dia, tetapi ia pura-pura tuli. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Israel memiliki ekspektasi yang tinggi sekali terhadap seorang raja, tanpa mengoreksi diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa terhadap Tuhan, orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita hari ini dan seterusnya memiliki ekspektasi yang tinggi, dan kita merindukan hal itu terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak mempertimbangkan itu apakah maunya Tuhan atau bukan. Intinya rencana ini harus terjadi, pasti terjadi. Secara tidak sadar kita sedang menjadi raja atas hidup kita sendiri. Kita ingin mengatur jalannya kehidupan kita, dan apapun itu harus terjadi. Rencana kita harus terjadi, ekspektasi yang kita buat harus terjadi. Itulah mengapa orang banyak trauma, kecewa hingga undur dari imannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus kembali kepada Allah. Mari kita jadikan Dia sebagai raja satu-satunya dalam hidup kita. Sebagai raja, Dia adalah pemimpin hidup kita. Dia tuntun hidup kita melalui firman-Nya. Sebagai raja, kita sebagai rakyatnya yang taat pada perintahnya dan larangannya, yaitu melalui firman-Nya. Setiap keputusan-keputusan yang kita buat, kita perlu tanya kepada raja kita, yaitu Tuhan. Dia adalah raja damai yang memberikan kita keputusan yang pasti, dan itu pasti membawa damai sejahtera bagi kita. Oleh karena itu, prioritas hidup kita harus selalu terfokus pada kehendak-Nya, bukan pada keinginan kita sendiri. Dalam kehidupan modern yang seringkali dipenuhi ambisi dan kesibukan duniawi, kita diingatkan untuk kembali kepada Sang Raja dan mengarahkan hati kita kepadanya. Kita mengakui Dia adalah Raja kita, yang berarti kita menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Ketika kita menyebut Dia sebagai Raja hidup kita, kita juga mengundang Dia untuk memimpin setiap aspek kehidupan kita, yaitu keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan hubungan kita dengan orang lain. Pengakuan kita bahwa Tuhan adalah Raja, berarti kita percaya bahwa Dia memimpin hidup kita dengan bijaksana, bahkan di tengah tantangan dan penderitaan. Mari sekali lagi saya ajak kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai Raja atas hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita, menjadikan Dia satu-satunya Raja dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.